Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Perkenalkan, namaku Salsabila Putri Khairunisa. Senang sekali berada di sini untuk bisa berbagi pengalaman mengenai perkenalanku dengan handphone. Isinya antara fiksi dan non-fiksi sih, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sama juga dengan pengalaman teman-teman. Judul tulisan saya adalah Salsa dan Rahasia di Balik Handphone. Saya mengambil nama tokoh Salsabila Putri Khairunisa sama dengan nama saya, seorang murid kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri Lewidulang. Dia seorang anak yang rajin juga pintar. Guru-guru senang pada Salsa yang selalu ceria. Tapi teman-temannya enggak suka. Kenapa? Karena menurut teman-temannya, Salsa tidak pernah memberi kesempatan kepada mereka untuk menjawab apapun pertanyaan yang diajukan oleh guru. Suatu hari, saat pelajaran IPAS, Bu Listia, guru kelas 6, mengajukan pertanyaan. Anak-anak, siapa yang tahu atas jasa siapakah sehingga tercipta handphone pertama di dunia? Semua terdiam. Namun tidak lama, Salsa sudah mengacungkan tangan dan menjawab dengan lantang dan penuh keyakinan. Martin Chopper, Bu, dari Motorola tahun 1973. Tentu saja, ketika tahu Salsa yang menjawab, teman-temannya tambah sebal dan tidak suka. Mereka malah mencemooh Salsa sehingga membuat Salsa bingung dan sedih. Salsa sudah merasa teman-temannya mulai menjauhi dirinya. Suatu malam, Salsa membaca buku yang berjudul Gadget dan Otak Anak, karangan Rahma Megawangi yang dituliskan pada tahun 2018. Ada salah satu tulisannya bahwa teknologi seharusnya membuat seseorang menjadi bijak. Hal itu membuat Salsa merenung, apakah kebiasaannya yang selalu merasa lebih tahu daripada yang lain membuat teman-temannya tidak suka? Salsa menyadari bahwa kebiasaan itu dikarenakan rasa senang dan puas karena tahu setiap jawaban dari pertanyaan guru. Makanya dia langsung saja menjawab tanpa memberi kesempatan pada teman-teman yang lain untuk menjawab. Semua berawal dari kegemaran Salsa membaca. Salsa dapat memanfaatkan handphone sebagai hal yang positif, sebagai teman belajar, sebagai desain digital, membaca buku elektronik, dan banyak lagi. Hal itu membuat Salsa selalu membuat persiapan bahan belajar untuk keesokan harinya. Tapi kini Salsa berjanji untuk bisa mengajak teman-temannya belajar bersama dan memanfaatkan handphone sebagai teman belajar dia. Dia tidak ingin dianggap merasa pintar sendiri dan tidak menghargai orang lain. Salsa ingin bisa menjadi seperti yang disampaikan oleh Dwi Suliswati dalam bukunya yang berjudul Cerdas Digital Sejak Dini, bahwa kemajuan teknologi seharusnya membuat kita lebih manusiawi, bukan lebih sombong. Nah, itu dia sahabat. Jika ada yang mirip kisahnya dengan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat kita dalam setiap ucapan dan langkah ke depan agar selalu menjadi orang yang tidak menghargai teman, bijak dalam memanfaatkan teknologi, serta pilihan yang kita buat hari ini menciptakan masa depan yang kita impikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.